Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Bangun ruang yang pertama adalah prisma. Ciri khusus prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atas berbentuk sama dan juga luasnya sama. Nah, contoh yang pertama adalah prisma segitiga. Untuk menamakan prisma tergantung pada alasnya ya. Kalau alasnya segitiga berarti namanya prisma segitiga. Ini adalah salah satu contoh prisma segitiga dan jaring-jaringnya. Kemudian ada prisma segi empat. Loh, ini mah kubus dan balok. Yap, benar sekali, karena kubus dan balok memiliki alas dan atas yang berbentuk sama, yaitu segi empat, maka mereka termasuk ke dalam prisma. Ada juga prisma segi lima, karena alasnya berbentuk segi lima. Perhatikan juga jaring-jaringnya ya. Nah, bangun ruang selanjutnya adalah limas. Ciri khusus pada limas adalah hanya memiliki alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, sama dengan prisma, untuk menamai sebuah limas juga tergantung pada alasnya. Misalnya ini ada limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga dan sisi tegaknya juga berbentuk segitiga. Ini juga ada jaring-jaringnya. Kemudian ada limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Perhatikan juga bahwa sisi tegaknya pun berbentuk segitiga. Perhatikan juga jaring-jaringnya ya. Sebenarnya masih banyak sekali contoh prisma dan limas. Kalian bisa searching sendiri dan mengeksplor pengetahuan kalian sendiri via Google atau YouTube. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa prisma adalah bangun ruang yang ciri khususnya adalah memiliki alas dan atas yang bentuknya sama. Pada dasarnya, kubus dan balok pun adalah sebuah prisma karena memiliki alas dan atas yang bentuknya sama. Nah, misalnya ibu mau kasih contoh salah satu prisma spesial yaitu balok. Kalau kubus kan kalian sudah hafal ya. Sekarang kita ke balok. Kita hitung sisi pada balok itu ada berapa sih jumlah sisi? Sisi pada bangun ruang itu adalah tembok-tembok yang membatasi setiap ruangan pada bangun ruang tersebut. Jadi kita hitung dulu sisi pada balok ini. Yang pertama ada yang di depan, 1. Kemudian di belakang 2, di bawah juga ada tuh ya, 3, kemudian di atas 4, di kanan 5, dan di kiri 6. Jadi sisi pada prisma segi 4, alasnya segi 4 adalah 6 buah. Sedangkan sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Dan rusuk pada prisma segi 4 ini, kenapa disebut prisma segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Karena ini spesial, jadi dinamakan balok ya. Pada umumnya kita kenal ini sebagai balok, tapi sebenarnya dia adalah prisma yang alasnya bentuknya segi 4. Kita hitung rusuk atau garis pada prisma segi 4 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Sekarang ada contoh prisma yang kedua, namanya prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi untuk penamaan prisma itu sesuai dengan alasnya. Kalau bawahnya bentuknya segitiga ya berarti namanya prisma segitiga. Kita hitung dulu jumlah sisi pada prisma segitiga ini. Kita hitung ya sisinya ada berapa. Yang pertama ada di bawah 1. Nah ini di bawah nih sisinya ya, kelihatan ya. Kemudian ada juga di atas 2. Ini sisinya. Kemudian di kanan 3. Nah ini. Kemudian di kiri 4. Dan ada tampak depan 5. Ada 5 sisi pada prisma segitiga. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Sekarang kita hitung sudutnya. Nih titik sudutnya itu pojok-pojoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Sekarang kita hitung rusuknya atau garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rusuk. Nah, ternyata di sini ada pola yang bisa kita ketahui. Jadi, untuk menghitung setiap sisi pada prisma tergantung pada alasnya ya. Setiap prisma tergantung pada alasnya. Kalau alasnya segi 4,
Berarti kita tinggal tambahkan 2. Ini alasnya segi 4, tambahkan 2, 6. Alasnya segi 3, tambahkan 2, 5. Jadi N tambah 2 untuk sisi pada prisma. Untuk sudutnya, tadi dia segi 4 nih bawahnya, sudutnya 8. Alasnya segi 3, sudutnya 6. Oh, berarti untuk menghitung sudut pada prisma, kamu tinggal kali 2. N kali 2. Jadi kalau prismanya segi 5, ya berarti 5 kali 2, sudutnya pasti 10. Prisma segi 6, 6 kali 2, pasti sudutnya 12. Sekarang untuk menghitung rusuknya. Kalau prisma alasnya segi 4, tadi rusuknya 12. Kalau prisma segi 3, rusuknya 9. Oh, berarti tinggal dikali 3 aja dong. Ya, betul, N. Tinggal kamu kalikan dengan 3, maka kamu sudah bisa menghitung rusuknya. Bagaimana dengan prisma segi 5? Berarti 5 kali 3, rusuknya pasti 15. Itu cara mudah untuk menentukan sisi, sudut, dan rusuknya. Ada pola-polanya. Ya. Limas. Sama dengan prisma, nama limas pun tergantung dengan alasnya. Ini yang pertama ada limas segi 3, dan yang kedua ada limas segi 4. Alasnya bentuknya segitiga, alasnya bentuknya segi 4. Pertama kita mau menghitung sisi pada limas segitiga. Kita hitung, ada di bawah nih segitiga. 1. Di kanan, ini yang kecil 2. Belakang 3. Dan tampak depan 4. Oh, sisinya ada 4. Bagaimana dengan limas segi 4? Kita hitung sisi pada limas segi 4. Bawah dulu ya. 1. Di kanan 2, di kiri 3, di belakang 4, di depan 5. Ada 5 sisi pada limas segi 4. Wah, kita bisa tahu nih polanya nih. Kalau limas segi 3, sisinya ada 4. Kalau limas segi 4, sisinya ada 5. Berarti tinggal tambahkan 1 dong. Oke, polanya adalah N tambah 1. Sekarang kita hitung sudutnya. Limas segi 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Coba limas segi 4 ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut, sama dong. Oke, ketemu deh polanya. Tinggal tambahkan 1. Sekarang bagaimana dengan rusuknya? Kita hitung garis-garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk pada limas segitiga. Bagaimana dengan limas segi 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk pada limas segi 4. Wah, limas segi 3 rusuknya 6. Limas segi 4 rusuknya 8. Berarti tinggal dikali 2. Nah, ini cara cepat untuk menentukan sisi, sudut, dan rusuk dari sebuah limas. Untuk sisi dan sudutnya tinggal tambahkan 1. Untuk rusuknya tinggal kamu kali 2. Dapat deh. Kalau ini bukan rusuk ya, ini adalah tinggi dari limas tersebut. Baik, sekarang kita akan menghitung luas permukaan pada prisma. Rumus untuk menghitung luas permukaan pada prisma adalah kita harus tahu dulu nih konsepnya. Luas permukaan itu berarti kita menghitung semua permukaan pada prisma. Nah, prisma itu ada alas dan atas yang bentuknya sama. Berarti kita harus menghitung luas alas dan luas atas. Karena bentuknya sama, ya udah kita hitung aja 2 kali luas alas tambah. Ini ada juga sisi-sisi tegaknya. Berarti untuk menghitung sisi-sisi tegaknya, kamu tinggal hitung keliling alas kali tinggi. Tingginya tinggi apa? Tinggi si prisma. Oke. Jadi kita cari tahu dulu nih. Ini adalah sebuah prisma segitiga. Segitiganya ada tanda siku-siku. Oh, berarti alas dan atasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ada tanda siku-siku, berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Dengan ini tanda siku-sikunya di sini ya. Berarti di depan tanda siku-siku adalah sisi miring. Maka ini adalah alas segitiga dan ini adalah tinggi segitiga. Ini sama nih sama yang atas. Berarti kita hitung aja yang atas. Diketahui alas segitiganya 5 dan tinggi segitiganya adalah 12 serta tinggi prismanya 20. Jadi kita tulis dulu deh di sini. Alas segitiganya 5, tinggi segitiganya 12, dan tinggi prismanya 20. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kita hitung dulu 2 kali luas alas. 2 kali luas alas. Berarti 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. 2 kali setengah alasnya 5, alas segitiga ya,
Tingginya, tinggi segitiganya 12. Coret yang bisa dicoret? Bisa dicoret, bisa dicoret. 5 kali 12, 60 cm persegi. Ini baru 2 kali luas alas. Sekarang kita hitung keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi. Keliling alas. Alasnya berbentuk segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, kamu tinggal jumlahkan setiap sisinya. 12, 5, dan wah, belum ada. Nah, sisi miring pada segitiga ini belum ada. Kita harus cari tahu dulu. Misalnya sisi miringnya kita kasih A. Untuk mencari A adalah sisi miring pada segitiga, berarti yang paling panjang. Maka untuk menentukan sisi paling panjang, kamu tinggal jumlahkan sisi lainnya, yaitu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. Dijumlah 169. Masih dalam kuadrat, kebalikannya adalah akar 169. Berapa tuh? 13. Nah, kita masukkan keliling alasnya. Keliling alas berarti jumlahkan semuanya. Ada 5, ada 12, dan yang terakhir tadi kita hitung adalah 13. Kali tingginya si prisma, yaitu 20. 5 tambah 12 tambah 13, hasilnya 30 kali 20. 30 kali 20, 600 cm persegi. Sudah dapat 2 kali luas alas, sudah dapat keliling alas kali tinggi, kamu tinggal masukkan ke dalam rumusnya. 2 kali luas alasnya 60 tambah keliling alas kali tinggi 600. Jadi hasil akhirnya adalah 660 cm persegi. Prisma yang spesial. Sebuah kubus tiap rusuknya 25 cm, maka luas seluruh permukaannya adalah kubus juga merupakan sebuah prisma. Kenapa? Karena kubus itu punya alas dan atas yang bentuknya sama, yaitu persegi. Tapi dia spesial karena setiap sisinya bentuknya sama, yaitu persegi. Maka sudah kita pelajari waktu SD ya. Untuk menghitung luas permukaan kubus, nggak usah pakai rumus tadi 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Boleh pakai rumus spesial si kubus sendiri. Sisi pada kubus adalah 6 kali luas setiap sisinya, yaitu sisi kali sisi. Kamu boleh flashback ya, buka lagi filenya di otaknya, gimana ya cara menghitung luas permukaan kubus. Oh begini, nah ini review aja. 6 kali sisi pada kubus tersebut, rusuknya adalah 25, berarti tinggal kali 25 kali 25. Maka 6 kali 25 kali 25, 625. Hasilnya adalah 3750 cm persegi. Gitu ya. Sekarang yang kedua, prisma spesial yang lainnya, yaitu balok. Luas karton minimal yang dibutuhkan untuk membuat balok dengan panjang. Jadi ini kita jawab ya. Ada panjang 15 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 12 cm. Panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 20, tingginya 12. Nah, kamu buka lagi deh file di otaknya, bagaimana sih balok tersebut. Balok itu masing-masing punya sepasang sisi yang sama, yang depan sama dengan yang belakang, yang samping kanan sama dengan yang kiri, yang bawah sama dengan yang atas. Jadi masing-masing punya sepasang sisi yang sama luasnya. Maka kamu tinggal 2 kali. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Yang pertama panjang dan lebar, PL. Kemudian ada lebar dan tinggi, LT. Kemudian ada P dan T, PT. Ini dikali artinya ya. 2 kali PL. P-nya 15 kali lebarnya 20. Tambah LT 20 dan 12. 20 kali 12. PT 15 dan 12. 15 kali 12. Yuk kita kalikan. 2 kali 15 kali 12 300. 20 kali 12 240. 15 kali 12 180. Maka hasilnya 2 kali, jumlahkan 300 tambah 240, 540 tambah 180, 720. Hasilnya adalah 1440 cm persegi. Sekarang kita hitung luas permukaan pada limas. Luas permukaan limas itu rumusnya adalah, kita lihat limas itu cuma punya alas, nggak punya atas. Berarti hitung luas alas tambah, dan dia punya sisi tegak. Berarti kita jumlahin nanti, jumlah
sisi tegak. Sekarang kita hitung dulu luas alasnya. Luas alas pada limas. Lihat alasnya ini berbentuk persegi. Kok persegi, Bu? Ya tuh ada tanda sama, berarti dia adalah persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Sisinya 30, maka luasnya adalah 30 kali 30. 30 kali 30, 900 cm persegi. Sekarang kita hitung sisi tegaknya. Jumlah sisi tegak. Ada berapa sih sisi tegaknya? Ada 1 di depan, di kanan 2, di kiri 3, di belakang 4. Berarti ada 4 kali luas sisi tegak. 4 kali. Lihat sisi tegaknya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Berarti luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 4 kali setengah alas segitiganya. Nah, ini alasnya nih, alas segitiganya nih. Ini anggaplah segitiga ya. Nih, ini segitiganya. Berarti alasnya semuanya sama dong. Berapa ya? Berarti 30 sebagai alas. Sekarang tinggi segitiganya. Tinggi segitiganya mana? Ini, Bu. Bukan, ini adalah tinggi limas tersebut. Tinggi segitiganya adalah ini nih. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini. Ini adalah tinggi segitiganya. Coba kita garis. Nah, tinggi segitiganya belum diketahui, maka untuk menghitung tinggi segitiganya kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, ini kalau gambarnya benar, dia nih membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini siku-siku, di mana tinggi pada segitiga tersebut merupakan sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miringnya, kita tinggal jumlahkan antara alas dan tinggi si limas. Alasnya berapa panjangnya? Kalau dari ujung sampai ke ujung 30 dan tinggi segitiga ini merupakan titik pusatnya si alas, berarti cuma setengah yang kita butuhin. Setengah ini dari 30, 15 kuadrat. Ingat teori Pitagoras ya. Dan tinggi limasnya 20 kuadrat. 15 kuadrat 225. 20 kuadrat 400. Dijumlahkan 625. Akar dari 625 25. Oh, jadi tinggi si segitiganya adalah 25. Yuk kita coret yang bisa dicoret. 4 dan 2 bisa dicoret, sisanya 2. 2 kali 30 60 kali 25. 60 kali 25 berapa ya? 1500 cm persegi. Kalau sudah dapat luas alasnya 900, jumlah sisi tegaknya 1500, kamu tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Luas alasnya 900 tambah jumlah sisi tegaknya 1500. Jumlahkan, hasilnya 2400 cm persegi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.